Proses terjadinya letusan gunung berapi. Gunung berapi merupakan penampakan alam yang jumlahnya ada banyak di Indonesia. Hal ini terjadi karena Indonesia berada di lingkaran cincin api. Di Indonesia memiliki sekitar 127 gunung berapi aktif. Gunung berapi sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu gunung berapi aktif dan gunung berapi tidak aktif. Gunung berapi aktif merupakan gunung berapi yang masih mengalami aktivitas vulkanisme, yakni pengeluaran material-material yang ada di perut bumi. Sedangkan gunung berapi yang tidak aktif merupakan gunung berapi yang sudah tidak melakukan aktivitas vulkanisme. Dengan kata lain, gunung ini adalah gunung mati. Berikut ini adalah 3 proses terjadinya gunung berapi. Yang pertama, terdapat endapan magma di perut bumi. Proses terjadinya gunung meletus biasanya diawali dengan adanya endapan magma di perut bumi atau pada inti bumi. Magma sendiri merupakan batuan cair yang berada di pada perut bumi. Magma dapat terbentuk akibat panasnya suhu di dalam interior bumi. Dalam proses tersebut, magma memiliki suhu sekitar 1200 derajat Celcius. Yang kedua, adanya gas bertekanan tinggi. Proses terjadinya gunung meletus juga tak lepas dari adanya gas yang bertekanan tinggi. Suhu panas yang ada dalam perut bumi akan mampu melelehkan batuan penyusun lapisan bumi. Ketika batuan tersebut meleleh, maka akan menghasilkan gas yang kemudian bercampur dengan magma. Magma ini akan terbentuk di kedalaman 60 hingga 160 km di bawah permukaan bumi. Dan yang ketiga, magma yang didorong gas bertekanan tinggi. Magma mengandung gas, kemudian akan terdorong sedikit ke permukaan bumi karena memiliki massa yang lebih ringan daripada batuan padat yang ada di sekelilingnya. Magma yang mengandung gas berada dalam kondisi di bawah tekanan batuan-batuan berat yang berada di sekitarnya. Tekanan inilah yang akan membuat magma meletus atau yang disebut dengan erupsi gunung berapi. Material-material yang akan dikeluarkan ketika gunung berapi meletus antara lain, yang pertama gas vulkanik, yaitu macam-macam gas yang terdiri dari karbon monoksida, karbon dioksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan nitrogen. Gas-gas tersebut sangatlah berbahaya bagi manusia. Dan yang kedua, lava. Lava adalah larutan magma pijar yang mengalir dari dalam perut bumi melalui kawah gunung berapi atau melalui celah yang kemudian nantinya ia akan membeku menjadi batuan yang bentuknya macam-macam. Dan yang ketiga, lahar. Lahar merupakan aliran material vulkanik yang biasanya berupa campuran pasir, batu, dan kerikil. Kapasitas dan kecepatan aliran lahar tergantung pada curah hujan. Yang keempat, hujan abu, yaitu material yang sangat halus yang disemburkan ke udara saat terjadinya letusan. Karena sangat halus, abu letusan ini dapat terbawa angin dan dapat dirasakan sampai ratusan kilometer jauhnya. Dan yang kelima, awan panas, yakni hasil letusan yang mengalir
bergulung-gulung seperti awan. Di dalam gulungan ini terdapat batuan pijar yang panas dan material vulkanik padat dengan suhu mencapai 600 derajat Celcius.